Shalom, kembali lagi dalam YouTube Hanya Alkitab, di mana YouTube kita selalu memberikan pembelajaran yang berbeda dan selalu menampilkan perspektif-perspektif baru dalam penafsiran dan penggalian firman Tuhan. Nah, teman-teman kiranya bagi yang menonton ini bisa melihat konten-konten kita yang lain, yang tentu akan membuka cakrawala berpikir kita untuk melihat begitu dalam dan luasnya firman Tuhan yang bisa kita lihat dari berbagai aspek. Ya, terkhusus hanya Alkitab selalu membahas satu bagian firman Tuhan, satu dogma itu secara historis, ya, budaya, sosial, dan tentunya tidak meninggalkan prinsip-prinsip hermeneutik dalam penafsiran. Nah, hari ini saya ingin memberikan satu bahan PA kita, PA dalam gereja kami, yang akan saya tampilkan bahannya, yaitu tentang koin dalam mulut ikan. Misteri koin dalam mulut ikan. Nah, mungkin teman-teman yang selama ini sudah membaca Perjanjian Baru, mungkin cukup familiar dengan kisah ini, tapi ada juga yang mungkin bingung. Apa maksudnya ini koin dalam mulut ikan? Ya, ini ada di Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Saya mengundang teman-teman untuk tetap membuka Alkitab walaupun saya akan tampilkan ayatnya. Ini tentang Yesus membayar bea untuk bait Allah, judul perikopnya. Membayar pajak bait Allah. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat mukjizat, ada koin di dalam mulut ikan yang dipakai Yesus untuk membayar pajak bait Allah. Nah, yang menarik, yang menjadi subjudul kita, yang akan kita gali juga nanti, dalam konteks ini, ayat 24 sampai 27 tentang membayar pajak bait Allah, hanya Yesus dan Petruslah yang membayar pajak. Teman-teman bisa lihat teksnya karena ayatnya cukup singkat. Kenapa hanya Yesus dan Petrus yang membayar pajak? Bagaimana dengan 11 murid lainnya? Nah, itu satu hal yang mungkin tidak akan pernah kita pikirkan ketika kita membaca secara sekilas. Kita hanya takjub dengan mujizat koin dalam mulut ikan, tetapi ada satu hal yang memang tidak begitu penting, tetapi menarik untuk kita gali. Nah, oleh karena itu kita hari ini akan belajar koin dalam mulut ikan dan bagaimana uh, Yesus dan Petrus membayar pajak, sedangkan murid-murid lain tidak. Baik, langsung saja kita mulai. Ya, ini adalah ayatnya yang menjadi teks pengantar kita sesuai dengan pembelajaran kita. Ya, Matius 17, 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya, ya, jadi bukan hanya Petrus, tapi murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus, khusus kepada Petrus loh, dan berkata, apakah gurumu tidak membayar 2 dirham? Nah, itu adalah pajak bait Allah. Lalu jawab Petrus, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, uh, ini diyakini adalah rumah Petrus yang sangat terkenal di Kapernaum, selalu menjadi tempat persinggahan Yesus dan murid-murid lainnya. Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan yang artinya Yesus sudah tahu bahwa Petrus itu ditanyai oleh pemungut bea bait Allah, bea pajak bait Allah, petugasnya. Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyat. Seharusnya kita tidak ditagih, karena kita adalah rakyat. Tapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Ada koin 4 dirham di dalam mulut ikan. 2 dirham Petrus bayar, 2 dirham Yesus bayar. Kenapa murid-murid lain tidak membayar? Dan apakah benar ini mukjizat? Tiba-tiba ada koin dalam mulut ikan. Menarik. Ini adalah satu bagian teks yang cukup menarik sekali ya untuk kita pelajari. Nah, tentu tentang bea bait Allah
kita harus melihat latar belakangnya di teks perjanjian lama supaya kita bisa mengerti teks ini. Jadi latar belakangnya itu di Keluaran 30 ayat 13 sampai 16 ya. Jadi yang diberikan kepada persembahan khusus rumah Tuhan atau yang dalam zaman Musa ini kemah pertemuan itu adalah shikal kudus ya. Setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan kudus itu kepada Tuhan. Jadi bayarannya di zaman Musa itu setengah shikal. Ini aturan yang ditetapkan Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel. Memberikan untuk pada kemah pertemuan. Ya, shikal kudus namanya. Nah ini latar belakangnya, setengah shikal. Dan yang memberi harus berumur 20 tahun ke atas. Ya, harus 20 tahun ke atas. Nah ini adalah aturan atau hukum yang dipegang turun-temurun bangsa Israel. Nah, teks berikutnya yang ketiga kita bisa lihat di Keluaran 38. Ya. Ayat 24 sampai 26. Nah, dikatakan ayat 25, perak persembahan mereka yang daftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1.775 shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Sebeka seorang yaitu setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus. Ya, shikal kudus ini timbangan yang dipakai untuk mengukur persembahan kepada kemah pertemuan rumah Tuhan. Untuk setiap orang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas. Jadi sama dengan teks di Keluaran tadi 30. Jadi ini selalu berulang-ulang, banyak persembahan-persembahan yang diatur dalam perjanjian lama untuk dipersembahkan. Salah satunya adalah shikal kudus ya. Setengah shikal dan yang membayar 20 tahun ke atas. Nah, teman-teman harus ingat itu akan menjadi pegangan. Dan teksnya masih banyak lagi, ada di Nehemia ya. Teman-teman bisa baca, itu turun-temurun diterapkan oleh orang Israel. Dan Tawarik ya, setelah nanti pembangunan Bait Allah, lalu mereka membuat pengumuman di Yehuda dan Yerusalem bahwa orang-orang harus membawa kepada Tuhan pajak yang dikenakan Musa. Jadi memang orang Israel itu dalam membayar bea atau pajak Bait Allah, itu aturannya harus berdasarkan teks Keluaran 30 tadi. Perintah Tuhan kepada Musa. Turun-temurun dilakukan. Harus dikenakan setengah shikal dan yang memberi adalah 20 tahun ke atas. Nah, itulah latar belakang kenapa tadi pemungut bea itu mendatangi Petrus. Dengan bahasa sehari-hari bisa kita gambarkan, Petrus, gurumu belum bayar bea Bait Allah. Petrus bilang, tenang, pasti bayar kok, katanya. Dan tanpa didengar Yesus, waktu sampai masuk ke rumah Petrus, Yesus langsung tahu. Dan dia memberikan pengajaran yang tadi. Nanti kita akan lihat apa makna pengajaran Yesus tersebut. Dan perlu kita tahu secara singkat, timbangan mata uang di zaman kuno. Jadi ini sangat banyak sekali ya. Ada shikal, drachma, dan dirham. Ya, shikal, drachma, dan dirham. Nah, teman-teman coba saya ajak balik ke teks kita, Matius 17, 24-27. Lihat. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah muara yang kau menemukan mata uang, 4 dirham di dalamnya, ambil itu dan bayarkan kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Tadi ditanya oleh pemungut bea, apakah gurumu tidak membayar 2 dirham? Jadi teman-teman coba garis bawahi dirham. Ini menjadi landasan teks kita ya. Nah, menariknya latar belakang teks perjanjian lama semua memakai shikal. Tidak ada dirhamnya. Nah, ini bagaimana ini? Apakah sama, apakah berbeda? Ya, tentu berbeda. Karena shikal itu alat timbangan sebenarnya di zaman Musa itu. Ya. Ukuran timbangan di Timur Tengah yang sebesar 11,4 gram.
Nah, sikal itu akhirnya menjadi mata uang koin perak sekitar 500 sampai 400 sebelum Masehi. Ya. Dan akhirnya di antara 300 sampai 100 Masehi, orang Yahudi menggunakan sikal tirian membayar pajak bait Allah. Jadi satu sikal itu kalau dihitung itu hanya sekitar 3.900 rupiah. Walaupun tidak, itu bukan angka pasti ya. Kecil. Dan tadi membayarnya setengah sikal. Seperti itu. Nah itu di zaman Musa. Jadi sikal itu pada mulanya alat timbangan, berubah menjadi mata uang. Dan yang dipakai untuk mempersembahkan ke kemah pertemuan, setengah sikal kudus. Ya, harus yang kudus. Karena itu untuk kemah pertemuan atau untuk rumah Tuhan. Nah itulah yang akhirnya berkembang terus, sehingga kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu adalah tiap tahun membayar satu sikal di bait Allah. Nah, di zaman Yesus, banyak orang Yunani. Ya, Helenisme. Orang Yunani, mata uangnya disebut drachma. Nah, teman-teman kalau melihat teks lain, dalam bahasa Inggris khususnya, itu tidak memakai dirham, melainkan drachma. Nah, satu sikal tirian itu sama dengan 2 drachma. Jadi satu drachma itu ya hanya sekitar 4,3 gram. Nah, saya tidak tahu pasti berapa kalau dirupiahkan, apakah sama dengan mata uang Yunani sekarang. Ketika dikuruskan dari mata uang Yunani drachma ke rupiah, saya hanya mendapat 100 rupiah. Nah, ini betul atau tidak bisa dicek ya, karena pergeseran nilai mata uang ini kan berbeda-beda. Nah, sikal itu bentuknya seperti ini, timbangan tuh. Nah, ini drachma yang menunjuk kepada penguasa-penguasa Yunani pada zaman itu. Nah, sedangkan di teks kita memakai dirham. Kenapa? Itu mata uang Romawi. Jadi yang berkembang pada zaman itu ada mata uang Yahudi, mata uang Yunani, mata uang Romawi. Makanya teman-teman pasti ketika membaca Alkitab, ini apa maksudnya? Ada talenta bahkan. Nah, talenta itu kan sama kita abstrak kan. Talenta itu kan kemampuan. Enggak, di sana itu timbangan dan juga mata uang yang sangat besar ukurannya. Nah, selalu cara menghitung mereka adalah upah buruh 1 hari. Nah, seperti itu. Nah, dirham ini mata uang Romawi yang cukup lumayan besar. Koin 2 dirham atau didrahma, disamakan dengan mata uang Yunani drachma, beratnya 6,8 gram dari perak, dan 2 dirham itu, 1 dirham itu, kalau kita itu 1 hari upah buruh. Nah, kalau kita memakai UMR Jakarta 5 juta rupiah, berarti 1 dirham itu sekitar 250.000 rupiah dengan perhitungan 20 hari kerja. 250.000 rupiah. Nah, jadi apakah waktu di teks Yesus itu dirham berbeda dengan sikal? Sebenarnya sama saja. Tapi sudah mengalami pergantian cara pembayaran dan mata uang. Ya tentu sangat jauh sekali dari zaman Musa ke zaman Yesus kan. Dari sikal yang masih ukuran timbangan, dan sekarang mereka harus membayar. Nah, teman-teman harus tahu, 2 dirham itu bukan maksudnya 2 koin. 2 dirham itu ini, ini 1 koin. Ya. Sama kayak kita bilang ya 2.000 itu bukan 1.002. Karena di Indonesia ada 1 lembar uang 2.000 rupiah. 4 dirham itu lebih besar. Nah, ini sikal tirian yang biasa dipakai sekarang untuk membayar bea Allah, tapi yang dibutuhkan hanya 2 dirham, dan nanti yang ditemukan di mulut ikan itu 4 dirham. Berarti ada 2 koin seperti ini. 1 untuk Petrus, 1 untuk Yesus. Nah, teman-teman, kalau soal ukuran timbangan mata uang, teman-teman bisa cari sumbernya begitu banyak di internet. Ya, ini hanya untuk kita clear membaca teks kita tadi karena berkaitan dengan mata uang atau bayar pajak seperti itu. Ya, jadi berganti. Ada mata uang Romawi. Nah, teman-teman ada juga mata uang Yunani kalau tidak salah, duit. Nah, duit itu kan di kita uang. Di situ mereka itu memang betul-betul ya perak. Nah, ada peser juga paling kecil. Nah, teman-teman bisa lihat itu ya, antara sikal, drachma, dan dirham. Tapi ini sama saja. Apa yang ditetapkan Musa di Perjanjian Lama itu untuk konteks zaman dia, dan itu dikonversi di zaman Yesus, bahwa ketika dia diminta bayar bea 2 dirham, berarti itu sama dengan setengah sikal kudus yang dibayar di zaman Musa. Teman-teman kalau mau mencari konversinya ke rupiah, mungkin akan mengalami kesulitan, karena
pasti sudah bergeser pemahamannya. Makanya tadi saya katakan apakah satu drachma ini benar 100 rupiah, karena saya mengkonversinya langsung Yunani di zaman sekarang. Tentu di zaman dulu itu bisa saja berbeda. Nah, ini pengetahuan singkat tentang mata uang yang beredar ya di zaman Yesus. Begitu banyak mata uang Yahudi, Yunani, dan juga Romawi. Baik. Sekarang kita akan coba menafsir apa jawaban Yesus. Ketika sudah diminta tadi, Yesus langsung mendahului Petrus dengan pertanyaan. Padahal Petrus belum ngomong. Dan Yesus nggak mendengar omongannya dengan pemungut pajak kan. Apa pendapatmu Simon? Dari siapa raja dunia memungut bea dan pajak? Dari rakyat atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyat. Ini adalah analogi di mana dalam setiap pemerintahan, raja itu tentu melindungi anaknya, melindungi rakyatnya, tidak disusahkan. Dan justru orang asing yang tinggal di daerahnya atau bangsanya, dari mereka lah dipungut pajak. Itulah maksud Yesus. Bebaslah rakyat. Kenapa kita harus ditagih? Kita ini orang Yahudi. Kita ini berdoa di bait Allah. Kenapa kita ditagih? Nah, apa maksud Yesus? Sebenarnya adalah pengajaran yang terkhusus kepada Petrus dan tentunya kepada murid-murid. Dia ingin mengumpamakan bahwa dia adalah anak Allah. Nah, ini lagi-lagi sering sekali secara implisit Yesus itu memberikan pembelajaran, perumpamaan, perkataannya bahwa ingin menunjukkan dia adalah anak Allah. Nah, pertanyaannya jika kita ganti atau kita bandingkan, itu antara raja dunia dengan raja surga. Sama seperti raja di bumi yang tidak mungkin. Kurang N-nya sebentar, saya tulis saja. Yang tidak mungkin memungut pajak dari anaknya, dari keluarganya, dari rakyatnya. Demikian pula raja surga tidak mengharuskan anaknya, Allah Bapa ya, raja surga, membayar pajak 2 dirham untuk bait sucinya sendiri. Enggak ya? Ngapain raja minta sama anak pajak untuk fasilitas istana raja? Itu kan nggak masuk akal. Nah, itu ini pengajaran yang ingin diberikan Yesus dalam analoginya 25 sampai 26. Ya. Lah ini kalau kita ganti kalimatnya, lah ini rumahku kok, rumah bapakku kok. Kenapa aku jadi harus bayar pajak? Kenapa aku harus kasih uang kepada petugas-petugas? Aku anaknya. Lagi-lagi pengajarannya yang membuktikan dia adalah anak Allah. Ya. Oleh karena itu, pertanyaan Yesus adalah cara untuk menunjukkan kepada Petrus bahwa sebagai anak Allah, dia tidak berkewajiban membayar 2 dirham pajak. Tidak ada kewajibannya sama sekali. Itu maksud dari pertanyaan Yesus kepada Petrus, dia 25 dan 26. Ya. Kenapa anak disusahkan? Ya. Kenapa aku yang punya rumah itu, bait Allah itu, Yesus selalu menggambarkan dirinya adalah bait Allah, ya. Kenapa aku harus membayar? Oh, ngaku anaknya raja, begitu. Nah, ini adalah salah satu tafsiran. Teman-teman, ini teks yang cukup sulit, yang memiliki banyak sekali pandangan dan tafsiran. Nanti ada satu lagi, walaupun tidak saya tampilkan di sini, saya akan berikan apa maksudnya pertanyaan ini juga. Tapi yang paling umum dipakai adalah jawabannya ini, ya, bahwa Yesus itu mengumpamakan ini dia adalah anak Allah dan bait Allah itu rumah bapaknya, Allah Bapa sang raja. Kenapa malah nagih ke saya anaknya. Jadi dia tidak berkewajiban membayar 2 dirham. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang paling menarik dari teks yang singkat ini. The coin in the fish mouth. Koin di dalam mulut ikan. Ayatnya di 27 ya, ayat terakhir. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah mancing ke danau. Walaupun Yesus sudah menjelaskan dia anak Allah, seharusnya tidak wajib membayar 2 dirham, menarik kalimat Yesus supaya kita tidak jadi batu sandungan. Supaya tidak ada orang yang sakit hati dan berpikir aneh-aneh. Dia menyuruh Petrus memancing. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya,
maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalam. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Teman-teman coba pelan-pelan membaca ayat 27 ini ya. Ada 4 hal yang mungkin bisa kita tarik dan kita refleksikan. Yang pertama, ini menunjukkan Yesus betapa miskinnya, betul ya? Yesus super miskin sampai 2 dirham pun nggak punya. Ya walaupun tadi kalau kita rupiahkan lumayan ya. 1 dirham itu 250.000, berarti 2 dirham 500.000. Ya. Ini apakah menunjukkan Yesus miskin? Saya tidak menuduh, tapi ini coba kita refleksikan, dan ini semua menjadi tanda tanya. Gak ada loh dia 2 dirham. Yang kedua, tentu ini jawaban yang paling umum tentang koin dalam mulut ikan. Mujizat dan kemahatauan Yesus. Kemahatauannya sudah didahulukannya di ayat 25-26 ketika dia sudah bertanya kepada Petrus duluan, omongannya dengan pemungut bea bait Allah. Itu kemahatauan. Maka otomatis untuk mengetahui ada koin dalam mulut ikan itu gampang sekali. Bahkan mungkin dengan mujizatnya secara jarak jauh, Yesuslah yang membuat 4 dirham dalam mulut ikan. Yang ketiga, mungkinkah ketika disuruh memancing ke danau, Petrus menangkapnya dan menjualnya? Tapi teks tidak mendukung. Karena teks berkata, tangkaplah, bukalah mulutnya, engkau akan menemukan mata uang 4 dirham. Dan yang keempat, ini menjadi salah satu pendapat yang sering dipikirkan para ahli. Apakah memang itu ikan yang kebetulan makan koin di danau? Nah, jadi teman-teman ketika membaca ayat 27 ini banyak hal-hal yang kita refleksikan supaya membuka cakrawala berpikir kita. Nah, kita akan lihat. Tentu kita tidak akan bahas apakah Yesus miskin atau tidak, bukan itu intinya dari teks ini. Ya, cuman saya hanya berpikir tadi 2 dirham saja Yesus tidak punya, berarti memang hidupnya ya memang butuh bantuan dari murid-muridnya yang wanita, dikatakan di Injil Lukas ya, sebagai donatur mereka kemana-mana. Tidak punya apa-apa sama sekali. Nah, pendapat kedua mungkin menjadi jawaban umum. Kenapa ada koin dalam mulut ikan? Tentu kemahatauan dan mujizat Yesus. Nah, teman-teman perhatikan perkataan ini. Sebagian besar mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah tindakan ilahi yang digunakan memberkati orang. Mujizatnya menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang lumpuh, bangkit dari kematian. Itu untuk memberkati orang lain. Namun mujizat kali ini, khusus kali ini, koin dalam mulut ikan ini, hanya dimaksudkan sebagai kesempatan pengajaran untuk mengajarkan identitasnya sebagai anak Allah. Dan dia maha tahu. Teks sangat mendukung. Dia tahu Petrus ditanyai pemungut pajak, maka tentu dia juga tahu dan membuat, dalam kurungnya, ada koin dalam mulut ikan. Dia akan membayar pajak yang bukan kewajibannya, seperti pertanyaan kepada Petrus, dengan uang yang bukan hasil kerjanya. Langsung sudah ada di mulut ikan. Nggak ada kerja-kerja. Petrus hanya memancing sekali. Dan itu menjadi alasan kenapa ini dilakukannya, mujizatnya, untuk tidak menjadi batu sandungan. Skandalizo. Supaya tidak membuat orang jatuh terhadap perilakunya. Itulah skandalizo, batu sandungan. Berarti ini menjadi satu bagian Alkitab yang menarik, teman-teman. Ternyata ada mukjizat yang kalau kita pikir ini kan untuk kepentingan pribadi Yesus. Benar ya? Khusus soal membayar bea bait Allah, pajak. Tetapi kalau kita hanya melihat satu hal itu, kita akan melihat Yesus jadi orang yang suka-suka. Mentang-mentang dia anak Allah, punya mujizat, bisa langsung keluarkan koin dari mulut ikan. Itu akan menjadi seperti film superhero yang bisa mengeluarkan kehebatannya kapan saja. Ternyata tidak. Kalau kita perhatikan dari kalimat awal tadi. Ada pengajaran di dalamnya. Dan supaya tidak menjadi batu sandungan. Dan ini khusus hanya ini yang dilakukan Yesus tanpa memberkati atau memberi sesuatu kepada orang lain seperti menyembuhkan yang lain. Hanya khusus di teks ini untuk dirinya. Dan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Petrus juga. Dengan alasan supaya tidak jadi batu sandungan. Nah, ini adalah jawaban atau tafsiran yang paling banyak diterima dan paling umum. Yes. Kenapa ada koin dalam mulut ikan? Ya, mujizat Yesus.
kemahatauannya. Itu tadi poin yang kedua. Poin satu, tidak ada hubungan, itu hanya supaya kita berpikir, apakah memang Yesus betul-betul miskin. Poin ketiga, tentu langsung gugur dengan kita melihat teks. Nah, poin keempat, ini bisa menjadi tafsiran dan jawaban berikutnya. Karena ternyata ada julukan Saint Peter's Fish. Ikannya Petrus di Danau Galilea. Yang diyakini para ahli, yang disebut the mango tilapia. Yang bahasa bahasa ilmiahnya Saroterodon galileus, Galilea. Nah, itu dia. Ikan ini sering disebut sebagai Galilee Saint Peter Fish, sangat terkenal. Nah, ikan ini spesies yang ditemukan di danau, sungai di Afrika Utara Tengah, ada di Guinea, lembah sungai Kongo. Di luar Afrika, ternyata ada di Suriah, Yordania, Lebanon, dan Israel. Dan ikan ini sering memakan plankton. Ya. Plankton ini ya seperti sampah laut ya, yang memang harus menjadi makanan para ikan-ikan di laut. Gitu. Nah, menariknya ikan ini punya satu ciri khas. Pada musim kawin, the mango tilapia ini menyebar. Ya, pembuahan itu dilakukan secara eksternal di luar. Ya, pembuahan telur dilakukan secara eksternal dalam lubang yang dibuat di daerah berbatu. Jadi kayak ada batu itu baru dilubangi. Nah nanti di situ telurnya ada. Lalu yang pria juga melakukan pembuahan di luar. Ikan yang jantan. Dan setelah menetas, benih dipertahankan oleh induknya. Ya. Langsung dirawat oleh induknya. Bagaimana cara merawatnya? Nah ini dia intinya, menggunakan mulut sebagai tempat berlindung. Mulut. Jadi ketika melindungi anaknya dengan mulut, otomatis apapun yang ada di laut, itu bisa terserap masuk ke dalam mulut the mango tilapia. Nah itu menjadi kebiasaan, mulut. Nah, nanti kelak pada anak yang sudah bertumbuh, sudah besar, maka bapak atau ibunya ini yang betina dan jantan mengeluarkan anaknya dari mulut. Jadi teman-teman bayangkan ya itu mulutnya bisa menutup terbuka terus-menerus untuk bisa terus melindungi dan memberi makan anaknya. Oleh karena itu plankton apalagi yang ada di laut itu bisa masuk ke dalam mulutnya. Dan ada yang mengatakan setiap pemancing di Danau Galilea itu seringkali menjatuhkan koin. Nah, otomatis ikan ini satu-satunya yang karena menggunakan mulut dalam melindungi anaknya dan selalu membuka mulutnya, maka kemungkinan besar juga menelan koin. Ini adalah pandangan yang apa ya, nyeleneh gitu ya. Tentu bisa Anda tidak percaya, itu tidak ada masalah. Tapi kita akan selalu melihatnya aspek-aspek yang terjadi. Bahkan ikan ini disebut Saint Peter Fish. Ini ikannya Petrus yang berhasil dipancingnya yang disuruh Yesus tadi. Jadi memang ikan ini Danau Galilea terkenal sekali. Dalam mulutnya banyak sekali koin ataupun sampah-sampah lainnya. Teman-teman juga perhatikan binatang-binatang laut yang dalam jangka waktu beberapa dekade ini yang begitu banyak sampah di laut. Bahkan ikan paus sekaligus yang terdampar, sudah mati. Ketika ditayangkan, teman-teman lihat, di dalam mulutnya begitu banyak sampah. Betul ya? Ditarik dari mulutnya. Dan banyak penelitian, para ahli medis, ketika memeriksa semua hewan-hewan yang mati di laut itu, ya karena makan sampah. Ya, itulah kenapa kita tidak boleh mengotori laut. Makan sampah, mati jadinya. Jadi ada kemungkinan pemikiran bahwa ikan itu di Danau Galilea, the mango tilapia ini, memang makan koin. Ya. Berarti bukan mujizat ada koin tiba-tiba dalam mulut ikan, hanya mujizat kemahatauan Yesus. Bahwa sekali pancing Petrus, langsung dapat ikan the mango tilapia, yang kebetulan memang sering menelan koin. Nah, ini ada satu pandangan yang
ya bisa menjadi rujukannya untuk memperluas pandangan kita terhadap teks ini. Karena cukup menarik, misteri koin dalam mulut ikan. Ternyata ada jenis ikannya di Danau Galilea. Sampai disebut ikannya Rasul Petrus. Baik. Nah, sekarang kita masuk. Nah, teman-teman terserah mau, saya akan memberitahu satu tafsiran. Kalau tadi ini ya, yang tafsiran di ayat 25 dan 26, yang menjadi pertanyaan Petrus, ini adalah tafsiran pertama yang banyak dipegang orang bahwa Yesus merasa dia menggambarkan dia adalah anak Allah. Nah, tafsiran yang mirip dengan ini adalah Yesus sedang menggambarkan bahwa dia memang harus membayar pajak itu ke bait Allah sebagai kurban. Ya. Jadi ini kayak gambaran ke depan, kenapa dia akhirnya membayar pajak, bahwa inilah tanda dia berkorban untuk Allah. Ya. Dia membayar untuk Allah. Apa yang dibayar? Dosa-dosa manusia. Dia seharusnya tidak perlu membayar. Nah, ini kita jadi masuk teologinya ya. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa, dia tidak perlu membayar, tapi harus membayar kepada Allah Bapa, rumah Bapaknya sendiri. Nah, kenapa saya tidak menampilkan tafsiran itu? Yang mengatakan kenapa Yesus akhirnya membayar bea ini, padahal dia merasa tidak wajib. Ini adalah gambaran. Dia membayar kepada Allah Bapa dengan mengorbankan tubuhnya nanti di kayu salib. Saya tidak begitu sepakat. Jadi itu lebih kepada cocokologi ya mungkin ya. Makanya saya tidak tampilkan di situ. Tapi ada yang menjawab seperti itu, ya, bahwa itu tanda, gambaran yang kelak dia akan memberikan tubuhnya kepada Allah Bapa, terpisah dari Allah Bapa. Padahal itu bukan menjadi kewajibannya untuk membayar dan menebus manusia berdosa. Terlalu jauh ya pajak dengan uh, pengorbanan tubuh Kristus. Tapi tidak apa-apa. Kalau ada yang memegang pandangan itu juga tidak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita balik sampai ke ayat 27. Kenapa hanya Yesus dan Petrus yang membayar? Kenapa Yakobus, Yohanes, Nathanael tidak membayar? Kenapa hanya Yesus dan Petrus? Teman-teman kalau memperhatikan teks latar belakang dari kitab Keluaran tadi, Anda pasti sudah tahu jawabannya. Ya kan balik. Apa jawabannya? Karena yang membayar harus berumur 20 tahun ke atas. Nah, ini akan menjadi menarik sekali, teman-teman. Maka teman-teman akan langsung mendapat satu jawaban. Berarti hanya Yesus dan Petrus 20 tahun ke atas. Dan ini yang menjadi sisi menariknya. Dan memang betul. Karena hanya mereka yang berusia 20 tahun ke atas. Murid-murid lain belum mencapai usia itu. Murid-murid Yesus yang lain adalah pria yang sangat muda, diperkirakan berusia 15 sampai 20 tahun. Waduh, kita sebagai orang Indonesia membaca ini mungkin akan merasa aneh dan terkejut. Yesus tentu 30, dan teman-teman harus tahu, Petrus pasti tidak lebih tua dari Yesus. Yang selama ini kita sudah distigma dengan foto-foto dan gambar-gambar. Mereka tua semua, karena beliau kan jenggotan. Nah ini foto Petrusnya kan saya tampilkan di sini kayak lebih tua dari Yesus. Nah, Yesus masih santai. Oh, Petrus ini udah kayak tua. Waduh juga. Ya, Yohanes sering digambarkan agak muda sih emang ya, nggak beliaunya dikit gitu. Yang lain tuh, Yakobus. Wah, beliau kan semua tua. Tidak, teman-teman. Mereka kalau sesuai umur ini berarti apa? SMP SMA. Petrus diperkirakan umurnya 21 sampai 25. Hanya Yesus yang 30. Ini satu pemahaman yang luar biasa yang akan kita tahu maknanya nanti di ending apa. Karena sesuai dengan hukum Musa, yang membayar hanya 20 tahun ke atas. Berarti Yakobus, Yohanes, Nathanael yang lain, 11 murid,
itu masih remaja, belum bisa punya kewajiban membayar bea. Nah, saya akan tampilkan dukungan-dukungan ini karena memang di kurikulum pendidikan Yahudi sudah dijelaskan. Anak Yahudi itu mendidik semuanya dari umur 5 sampai 10 tahun untuk belajar kitab suci atau Taurat ya, ke sinagog yang disebut Beth Sefer. Mereka harus menghafal 5 kitab Taurat. Kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu mereka kembali ke keluarganya, belajar pekerjaan yang menjadi mata pencarian pada zaman itu. Berdagang, tukang kayu, dan ini Yesus lakukan juga pasti. Atau nelayan, itu yang familiar pekerjaan orang Israel pada zaman itu. Nah, setelah selesai 5-10 tahun belajar kitab Musa, hanya murid yang terbaik yang melanjutkan ke jenjang berikutnya disebut Bet Midras, usia 10-15. Apa itu? Melakukan interpretasi dan aplikasi Taurat seluruh kitab Perjanjian Lama. Nah, murid Yesus itu berhentinya itu di sini, teman-teman. Nanti akan lebih jelas saya tampilkan. Berhentinya itu di sini. Nah, setelah Bet Midras, hanya murid terbaik lagi, yang the best of the best, yang berani memilih rabi, teman-teman garis bawahi, memilih rabi. Untuk menjadi talmidim. Talmidim ini muridnya rabi ya. Dan ketika diseleksi dan terpilih, maka seorang talmidim akan hidup bersama rabinya, kemanapun rabinya berarti. Itulah usia 15-30. Belajar lagi lebih dalam. Mengetahui pendidikan-pendidikan hukum-hukum Yahudi. Ada Mishnah. Semua. Sehingga mereka disebut Bet Talmud atau Talmid. Bet Talmud. Ini kehormatan panggilan mulia bila seorang pemuda terpilih menjadi talmidim. Tapi ingat, dialah yang memilih rabinya dan akhirnya mengikut rabinya kemanapun pergi. Nah, setelah 30 tahun, dalam kurikulum pendidikan Yahudi, engkau boleh menjadi rabi atau pengajar. Itulah kenapa Yesus baru mulai pelayanan umur 30 tahun. Jadi kalau ada pertanyaan nanya Yesus kemana dari umur 13, karena hanya ditampilkan dari 12 ya. Dari umur 13 sampai 29. Ya belajar, udah ini. Belajar dan bekerja membantu orang tua. Karena itu memang gaya pendidikan orang Yahudi. Kok ada jawaban ke Tibet lah. Ke China lah. Belajar. Dia menguasai hukum Taurat, belajar. Bantu bapak mamanya juga. Jadi tukang kayu, tekton, tukang bangunan. Ya. Bet Sever, Bet Midras, Bet Talmud. Nah, murid-murid Yesus itu mentoknya itu di sini. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Karena bukan murid-muridnya yang mencari Yesus, tapi Yesus sebagai rabi yang memilih mereka. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Dan supaya teman-teman tahu, itu hampir tidak pernah dilakukan oleh Rabi Yahudi. Lihat kalimat di sini. Oranglah, keluarga dari si anak itulah yang akan mencari rabi terbaik supaya dia menjadi talmidim. Dia mempersiapkan dia menjadi rabi sampai umur 30. Sebelum umur 30, tidak boleh mengajar atau menjadi rabi. Menarik ya teman-teman. Nah, kita akan lihat bagaimana pandangan-pandangan Alkitab yang mendukung ini ya. Nah, dalam Mishnah berurah. Mishnah itu hukum Taurat secara lisan ya, yang ditafsirkan secara lisan oleh para rabi-rabi ya. Nah, ini tadi, 5 years sudah layak untuk membaca Taurat. 10 tahun, Taurat secara lisan. Mishnah bisa menafsirkan. Ada 13 tahun, mulai melakukan perintah-perintah. 15 tahun, Talmud, membuat tafsiran rabbinik. Nah, ini menarik. 18 tahun, menikah. Nah, orang Yahudi itu, nah ini 15, mereka itu mentok di sini. 11 murid. Petrus di mana? 18. Udah nikah, makanya Petrus punya istri. Jangan pikirkan Petrus tuh menikah kayak di zaman kita nih loh. 25, 27, enggak. Menikah muda itu biasa sekali.
Makanya teman-teman pernah dengar kisah Yusuf dan Maria kan? Maria itu masih sekitar 13 sampai 15 tahun. Ya, masih sangat muda yang kalau di zaman kita konversikan SMP. SMP kelas 1 SMA kalau tidak. Jadi biasa nikah muda di sini. Makanya dari umur 18 dia sudah menikah. Petrus hanya dia yang digambarkan menikah ya, murid lain tidak ya, karena memang masih muda sekali, 15, 16, 17 paling. 20 mulai dilepas mencari kerja ya, dan 30 able each other menjadi rabi. Ini sudah memang ketetapan dari orang-orang Yahudi dalam kurikulumnya. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa tahu ya, 11 murid itu umurnya paling 15 sampai 17. Bayangkan. Kalau kita masuk SD 6 tahun, kelas 1, SD 6 tahun, 12 berarti. SMP, kelas 3 SMP 15 tahun. SMA 18 tahun. Jadi murid-murid ini hanya sekitar 3 sampai 2 SMA. 3 SMP sampai 2 SMA. Bayangkan. Tapi perhatikan background mereka. Itu kitab-kitab Taurat sudah dikuasai sekali. Sebelum mereka akhirnya mencari rabi tadi, yang Bet Talmud. Nah, Petrus sudah menikah. Makanya Petrus sering dituakan, paling berani. Sekarang kita mendapat jawabannya kenapa Petrus paling vokal, paling berani, yang lain tuh ngikut dia aja terus. Paling tua. Udah menikah. Itu dia. Benar ya, kalau kita baca soal kita tuh Petrus ini paling banyak ngomong ya. Semua kayak takut gitu sama Petrus. Pemimpin dia memang karena dia paling tua. Tapi tuanya pun ya 18 20-an, nggak tua sekali. Ya. Petrus sekitar 21 sampai 25. Dan Yesus paling tua, 30 tahun. Nah, ada satu teks yang menjadi pendukung juga. Dalam Matius 11 ayat 25, NIV mengatakannya begini, at that time Jesus said, ini kepada murid-murid ya, I praise you, Father, Lord of the heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Little children menunjuk kepada murid-murid. Oh, dikatakan little children. Anak-anak. Masih anak-anak. Dia bilang, nggak ada disembunyi. Aku bersyukur kepadamu Bapak, kau tidak memberikan kepada yang lain. Orang-orang pintar itu, kepada ahli-ahli Taurat itu, yang enggak. Tapi kau membukakannya kepada little children yang kupanggilin untuk menjadi muridku. Anak-anak semuanya. Dan satu lagi teks pendukung dalam Matius 20-24 ada kisah menarik di mana Yohanes dan Yakobus ingin mendapatkan kemuliaan kelak dalam kerajaan Allah, ingin duduk di samping kiri dan kanan. Dan mereka itu membawa mamanya Salome. Salome ini membujuk Yesus sampai. Ya, Salome ini masih ada hubungan juga dengan Maria ya. Dan Yesus ini mungkin mereka ada sepupuan atau satu keluarga. Nah, Salome itu membujuk Yesus agar anaknya, Yakobus dan Yohanes ini, son of Zebedius, son of Zebedee, duduk di sisi kiri kanan kerajaan Allah. Nah, satu hal yang bisa kita lihat, oh bawa mama gitu loh ngomong sama Yesus. Kalau di budaya kita itu kan, ya bawa mama, ya banci gitu kan. Ya bawa mama, kenapa? Ya belum dewasa memang. Harus diwakili mamanya ngomong sama Yesus gitu. Apalagi untuk permintaan sebesar itu, karena memang belum berdewasa. Nah, Yesus menjuluki mereka the son of thunder gitu. Anak-anak guru, anak-anak petir. Kenapa? Mereka ini berisik. Lantang, berani, nekat, berisik. Kenapa? Ya itu memang masa-masa puber. Anak remaja menuju dewasa. Ya, son of thunder ya, bukan sebuah pujian yang memperlihatkan mereka paling hebat, enggak. Berisik nih orang. Ya, anak remaja menuju dewasa itu kan apa aja dilakuin, coba sana, coba sini gitu ya. Ya memang karena umurnya masih 15 atau 17 tahun. SMP dan SMA. Itu dia. Menarik teman-teman ya. Jadi apa ya, gambaran-gambaran yang kita terima di Google,
dimanapun film tentang Yesus ya ada murid-murid itu tua-tua semua, enggak sebenarnya. Nah, kita perlu membuat satu tampilan film baru ya, anak SMA dan juga SMP begitu. Ya Petrus itu kan berarti kan kalau 25 itu ya iya 21 atau 25 itu ya baru cari kerja lah. Masih juga unyu-unyu kok umur segitu ya. Yesus yang 30. Nah, ada juga satu pendukung di Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, ini setelah Yesus naik ke surga ya, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, New Living Translation begini terjemahannya. The member of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were ordinary men, orang biasa, with no special training in the scripture. Ini orang-orang sebenarnya belum terlatih memahami firman Tuhan, tetapi kenapa berani berkhotbah seperti itu? Terjemahan NIV dan terjemahan Inggris lain mengatakan bukan no special training in the scripture, melainkan unschooled, uneducated. Ini orang yang gak sekolah. Kenapa? Sedikit balik lagi tadi kita. Karena mereka bosnya hanya sampai ini batas akhir pendidikan lah. Mereka nggak mau jadi talmidim. Ya, udah sampai sini doang mereka. Ya oke lah, udah belajar Taurat, selesai. Kami kerja ada jadi nelayan. Ngapain lagi lanjut menjadi murid rabi? Enggak. Antara mereka nggak punya uang mungkin ya mencari rabi, atau hanya membantu orang tua menjadi nelayan. Makanya dianggap belum terpelajar. Nanti teman-teman akan kita bandingkan dengan satu orang tokoh Alkitab yang terpelajar. Teman-teman pasti tahu itu siapa. Tapi murid-murid semua mentoknya di sini. Dan Petrus, sesuai adat Yahudi, 18 sudah menikah. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka memahami kitab suci yang luar biasa dan tidak takut berkhotbah tentang Yesus. Tidak terpelajar, ya. Unschooled, uneducated. Karena mereka paling standar gitu loh. Kok berani khotbah di depan rabi-rabi Yahudi itu? Yang sudah paham semua. Kuasa Roh Kudus. Nah, ini bukti bahwa mereka masih muda, tapi mereka dipakai Tuhan. Ya. Nah ini dia perbandingannya. Satu tokoh itu siapa? Nah ini tadi saya katakan pendidikan bagi anak-anak Yahudi itu berakhir pada usia 15. Jika Anda berusia 15 dan telah menyelesaikan pelatihan dasar Taurat, seorang anak laki-laki yang pintar atau orang tuanya kaya akan mencari seorang rabi. Ingat ya, mencari. Rabinya dicari. Nah siapa kasusnya? Paulus. Puji Tuhan kita punya perbandingan. Paulus ini cerdas dan menyelesaikan semua urutan kurikulum pendidikan Yahudi. Kenapa? Dia dikirim dari Tarsus ke Yerusalem. Entah saking pintarnya atau orang tuanya kaya, dia belajar di bawah bimbingan rabi yang sangat terkenal pada zaman itu. Gamaliel. Ketua Sanhedrin yang sangat disegani. Di Kisah Para Rasul pasal 23. Itu contoh yang sangat jelas bahwa Paulus menyelesaikan kurikulum pendidikan Yahudi. Petrus dan yang lainnya tidak sama sekali. Karena selesai di 15 tahun, mereka nggak mau lanjut untuk belajar ke rabi, melainkan kerja jadi nelayan. Tapi Yesus adalah rabi yang agak lain ya. Ini kan lagi viral agak lain ya. Malah dia rabi yang mencari anak-anak muda yang kurang pintar ini untuk misi terbesar sepanjang sejarah dunia. Itulah Yesus kita. Luar biasa. Makanya nggak usah heran, Paulus paling banyak nulis surat di Perjanjian Baru. Nggak usah heran, bahasa Paulus itu tinggi-tinggi. Sampai Petrus bilang di suratnya, sulit memahami tulisan Rasul Paulus. Kira main pintar. Emang luar biasa gitu loh. Genius. Dan dia dibawa pendidikan Gamaliel. Tapi begitu pun, hatinya berbeda. Karena dia belum mengenal Allah sungguhnya sampai Yesus yang datang kepada dia. Yesus yang mencari kita. Yesus yang memilih kita. Itulah rabi yang sesungguhnya. Berarti dari pendukung-pendukung ini, kita semakin yakin kenapa hanya Yesus dan Petrus yang membayar biaya Allah.
pajak, karena memang yang lain masih anak kecil. Saya tutup dengan satu kalimat. Yesus adalah Allah. Ya, ada dua kesimpulan kita dalam memahami teks kita pada hari ini, koin dalam mulut ikan. Yesus ingin menunjukkan dia Allah yang maha tahu. Yesus adalah Allah yang maha tahu, yang memakai anak-anak kecil dan orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang sangat besar dan luar biasa. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Yesus adalah anak Allah yang maha tahu, yang memakai anak-anak kecil dan orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang sangat besar dan luar biasa. Kiranya teman-teman terberkati dengan materi kita kali ini, walaupun lumayan panjang, ya. Dan tadi agak sulit dipahami, apalagi kita memakai tafsiran mengenai ikan tadi. Tapi ada dua makna yang bisa kita tarik dalam perikop yang singkat ini. Yesus ingin menunjukkan identitasnya sebagai Allah. Dan yang kedua, siapapun kau anak muda, engkau layak dipakai Tuhan. Jangan pernah berpikir aku masih muda, masih panjang perjalanan, aku sekolah saja yang benar, aku bekerja saja yang benar, cari duit sebaik. Enggak. Ya itu memang bakal kita lewati tahapan itu, tapi lihatlah bagaimana rencana Tuhan dalam hidupmu. Apakah hanya sekedar sekolah dan bekerja pada umumnya, atau ternyata sebenarnya engkau dipanggil untuk melakukan banyak pelayanan dan pekerjaan kerajaan Allah. Yesus memanggil anak-anak kecil yang di mata rabi-rabi Yahudi pada zaman itu nggak dianggap uneducated, tetapi dipakai dengan luar biasa. Dia Allah yang maha tahu, dia anak Allah, tentu dia tahu potensi-potensi dalam diri anak muda. Ini yang bisa kita pelajari pada kali ini, kiranya teman-teman diberkati, mendapat perspektif baru, misteri koin dalam mulut ikan, share kepada banyak orang-orang supaya mendapat pembelajaran, dukung terus YouTube kita Alkitab, untuk terus memberikan pembelajaran yang baru dari berbagai perspektif. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.